Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal hatim lima sabak nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pembahasan kita, ngaji kita di dalam bagian tentang tawadu wal kibar. Kemarin kita sudah bahas bagaimana sikap dan sifat rendah hati yang diajarkan melalui Al-Quran ataupun dari sunnah-sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Nabi. Baik, kita lanjutkan. Salisan yang ketiga, fahdar kullal hadari, maka waspadalah dengan sebenar-benarnya waspada, minal kibri, dari sifat sombong, wal ijabi bin nafsi, dan membanggakan diri. Wahdar, hati-hatilah atau waspadalah, dengan sangat waspada, dengan sepenuh waspada gitu ya. Minal kibri, dari sifat sombong, wal ijabi dan membanggakan bin nafsi, pada diri. Wa qaddamallahu, dan Allah telah mencela Allah al-kibriya'a, tentang kesombongan fi iddati mawadi'a minal Qur'ani, dari beberapa mawadi, beberapa tema dalam Al-Quran, beberapa ayat di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Sa'asrifu, aku akan memalingkan, an ayati, dari ayat-ayatku, alladzina, dari ayat-ayatku maksudnya dari tanda-tanda kekuasaanku. Sa'asrifu, aku akan memalingkan, an ayati, dari tanda-tanda kekuasaanku. Siapa? Alladzina, orang-orang yang yatakabbaruna, menyombongkan dirinya, fil ardi, di bumi, bighairil haqqi, tanpa alasan yang benar. Jadi,
Jelasnya sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri, yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan. Nanti kalian periksa Quran surat Al-A'raf ayat 146. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Ta'ala azza wa jalla berfirman, innaladina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, yang menyombongkan diri, an ibadati, dari menyembahku, sayadhuluna, mereka akan memasukkan jahannama, mereka akan masuk, sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannama, ke dalam neraka jahanam, dakhirina, dalam keadaan hina dina. Innaladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ini ayat 60. Wa wasofa bihi a'da'ahu. Allah Ta'ala berfirman tentang menggambarkan musuh-musuhnya. Faqala zalla dikruhu, maka Allah berfirman, jalla yang mulia mengingatnya, innahum idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbiruna. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang yang idza qila, apabila dikatakan lahum, kepada mereka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Quran surat As-Saffat ayat 35. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqina. Ini contoh-contoh orang-orang yang sombong. Siapa mereka? Dalam Al-Quran diabadikan. Qala wa qaruna, juga Kak, dan juga Qarun. Wa fir'auna, Fir'aun. Wa hamana, dan Haman. Wa laqad ja'ahum Musa, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa
bil bayyinati dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan. Fastakbaru bil bayyinati dengan keterangan-keterangan yang nyata. Fastakbaru mereka menyombongkan diri. Fil ardi di bumi wa makanu sabikin dan tiadalah mereka luput dari kehancuran. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang sombong. Terakhir tadi itu kalian lihat di Quran surat Al-Ankabut ayat 39. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahabbakum ilaina, sesungguhnya orang yang paling kami cintai, inna dari kalian, inna ahabbakum, sesungguhnya yang paling kami ahabbakum yang paling dicintai dari kalian, ilaina kepada kami, wa aqrabakum dan yang paling dekat di antara kalian, minna kepada kami fil akhirati di akhirat. Siapa? Ahasinukum akhlakon, yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Wa inna dan sesungguhnya abghadukum orang yang paling kami benci di antara kalian, abghadukum ilaina wa ab'adakum minna dan paling jauh di antara kamu terhadap kami, fil akhirati di akhirat, bil ab'adakum minna as-sarsaruna, itu adalah as-sarsar. Apa itu as-sarsar? As-sarsar itu orang yang banyak bicara. Yang paling dibenci oleh Allah, yang paling jauh dari Allah adalah as-sarsaruna, orang yang banyak bicara tanpa guna. Wal mutasyaddiquna dan suka membual. Wal mutapaikihun. Jadi yang paling dibenci, yang paling jauh dari Allah, as-sarsarun. Kemudian mutasyaddiqun, pembual, dan mutaihiyun, ya, ataupun mutapaikihun. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun. Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui orang-orang yang banyak bicara tanpa guna. Wal mutasyaddiqun dan orang-orang yang mereka para pembual. Pamal mutapaikihun, dan lalu apa al mutapaikihun? Qala, yang dimaksud mutapaikihun, baginda Rasul menjawab,
al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Jadi hati-hati, kita jangan banyak bicara tanpa guna, jangan banyak membual, jangan sombong. Karena ketiga sifat ini dijauhi oleh Allah, dibenci oleh Allah. Yang paling dibenci bahkan. Paling dibenci, paling jauh dari Allah. Wa qala aidan. Dan Allah dilanjutkan. Yuhsyaru al-mutakabbiruna yaumal qiyamati. Orang-orang sombong akan dibangkitkan, dimahsyarkan pada hari kiamat. Fi misli suwarid dari, seperti semut-kemut kecil. Tata'uhumun nas, yang diinjak-injak oleh orang-orang. Yang diinjak-injak oleh manusia. Summa yusaquna ila sijnin. Kemudian mereka digiring ke penjara di neraka jahanam, fi jahannama. Yuqalu lahu, dan dikatakan kepada mereka atau dinamai mereka itu bulasu. Ya. Jadi bulas. Dinamai bulas. Ya'luhum narul anyar, yang dipenuhi api. Yuskauna min tinatil khabal. Sedang mereka diberi minum tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Isoratil ahlinnar, yaitu keringat penghuni neraka. Masya Allah. Naudzubillah. Ya. Jadi ditekankan sekali oleh baginda Rasul, orang yang sombong itu selain paling dijauhi, paling dibenci, maka nanti di hari kiamat itu mereka dibangkitkan dalam bentuk seperti semut-semut kecil yang diinjak-injak oleh orang. Kemudian digiring ke penjara di neraka jahanam. Neraka jahanam yang itu dinamai dengan bulas, yang dipenuhi dengan api. Lalu minumannya, mereka diberi minum yang bernama tinatul khabal. Itu keringat penghuni neraka. Isorati ahlina. Na'udzubillah. Wa asbabul kibri, sebab-sebab kesombongan, sebab kesombongan itu adalah kasirotun, banyak. Paminha, diantaranya al-kibru bil ilmi, kesombongan dengan ilmu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatul ilmi al khayalau, bencananya ilmu, cacatnya ilmu adalah khayala, kesombongan. Wa qabihun jiddan bil ilmi, adalah buruk sekali bil
alimi bagi orang yang alim ayyatakabbar dia sombong. Orang alim sombong. Ini adalah qabihud jiddan, sangat jelek. Bahkan sudah menjadi bencana kalau ada orang yang berilmu sombong. Wa kanal ajdaru bihi, ya. Dan lebih patut baginya ayat-ayat tawadoa untuk bersikap rendah hati. Ya. Kama qala syair, sebagaimana kata penyair, idza zada ilmul mar'i roda tawaduan, apabila bertambah ilmu manusia zada tawaduan, ia semakin merendahkan diri. Wa in zada jahlul mar'i zada taraffu'an, jika manusia semakin bodoh, wa in zada jahlul mar'i, jika manusia semakin bodoh, zada taraffu'an, ia pun semakin tinggi hati. Kadal gusnu min hamlis saimari tanaluh, begitulah ranting yang memikul buah dapat kamu capai. Kadal gusnu min hamlis simari tanaluh, begitulah ranting yang memikul buah dapat kamu capai. Wa iya'ru min hamlis simari tamanna'a, walaupun ia semakin kuat karena memikul buah. Wadhalika, hal itu li'annal alim, karena disebabkan seorang alim yastashiru, menyadari, idma mas'uliyatil ilmi, kebesaran tanggung jawab ilmu. Li'annal alim yastashiru idhama mas'uliyatil ilmi, menyadari kebesaran tanggung jawab ilmu. Wa annahu, dan bahwasannya atau sesungguhnya, la yastati'u ayu adya syukrallahi, dia tidak dapat menunaikan syukur kepada Allah ala nikmatil ilmi, atas nikmat ilmu itu. Wa annahu, dan bahwasanya, yukhafu min hotril khotimati, takut bahaya kesudahan hidupnya. Jadi orang yang berilmu sombong itu bisa saja dia akan menyebabkan su'ul khotimah, kesusahan dalam mengakhiri hidup. Fala yazalu khosyi'an li rabbihi, khawatir atas dirinya, khawatir atas dirinya, la yazalu, dia tetap, ya, la yazalu, mana ini nih, la yazalu khosyi'an, dia akan tetap khosyi'an, khosyi, takut kepada Tuhannya.
Jadi tunduk kepada Tuhannya, takut kepada Tuhannya, ipan takut ala nafsihi kepada dirinya, mutawadian li ghairihi dan dia rendah hati kepada yang lainnya. Li'annahu karena dia ya'lamu mengetahui annal kibro bahwasannya kesombongan itu la yaliku tidak akan patut, tidak patut illa billahi kecuali bagi Allah. Jadi karena orang alim itu menyadari akan kebesaran tanggung jawab ilmu, ya, maka dia tidak dapat menunaikan dengan kesombongan, tidak dapat menunaikan syukur, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Dia tidak takut bahaya kesudahan hidupnya. Maka itu diharuskan orang yang berilmu itu harus tunduk kepada Allah. Dan dia khawatir atas dirinya, serta dia rendah hati kepada orang lain. Mengapa? Karena ya kesombongan itu layaliku tidak cocok, tidak patut, illa billah kecuali bagi Allah. Wa annahu dan bahwasannya idza takabaro apabila dia sombong abgoduhu maulahu Allah akan membencinya. Wa idza tawadoa dan apabila dia bersikap rendah hati ahabbahu wa tawallahu Allah akan mencintai dan memimpinnya. Wa fil hadisil qudsi di dalam hadis qudsi innalaka indi qadron sesungguhnya kamu mempunyai derajat di sisiku. Innalaka sesungguhnya kamu punya indi di sisiku qadron derajat malam taro linapsika qadron selama kamu tidak melihat derajat bagi dirimu. Fa in ra'aita linapsika qadron jika kamu melihat derajat bagi dirimu fala qadra laka indi maka tidak ada derajat bagimu di sisiku. Ini salah satu kesombongan, sebab kesombongan itu adalah ilmu. Dihati-hati. Kalau kita nanti jadi orang alim, jangan sombong. Jangan sombong. Karena sombong itu dibenci oleh Allah. Apalagi sebab sombong itu wa minha al-kibru bil ibadati wassalahi. Penyebab kesombongan itu diantaranya juga menyombongkan ibadah. Al-kibru bil ibadah. Wassalahi dan kesolehan. Wal kibru bil mali dan bersikap sombong dengan harta. Wana wal jamali dan ketampanan. Wan nasabi dan nasab keturunan. Wal kuwati dan kekuatan.
wa ghairi dalika dan sebab-sebab yang lain. Wa ghairi dan selain dari itu minal asbabi dari sebab-sebabnya. Fabta'id maka jauhilah anil kibri. Sifat sombong itu wa in kola meskipun sedikit. Wa fil hadisi di dalam hadis la yadhulul jannata tidaklah akan masuk surga. La yadhulul jannata tidaklah akan masuk surga. Man fil kolbi siapa orang yang ada di dalam hatinya miskolu darrotin min kibrin. Ada sedikit sifat sombong di dalam hatinya. Jadi orang yang punya kesombongan, bersikap sombong itu meskipun sedikit tidak akan masuk surga. La yadhulul jannah man fi qalbihi misqalu darratin min kibrin. Mengapa? Wadalika hal itu li'annal kibro karena kesombongan, sifat sombong yamna'u sohibahu mencegah pemiliknya min ayatakholaku untuk berakhlak bil ahlakil hasanati dengan akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik. Wahia sedangkan akhlak baik itu adalah abwabul jannah, pintu-pintu surga. Orang sombong punya akhlak buruk. Untuk masuk surga harus berakhlak baik. Nah, itu sebabnya. Ya. Fala yastati'u ayatawado'a maka dia tidak dapat bersikap rendah hati. Wala yastati'u dan tidak dapat ayatawado'a bersikap rendah hati. Wala ayyuhibba li akhihi dia juga tidak akan disukai oleh saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wala ayya'fua dan dia tidak dapat memaafkan wa yasbiro ila ghairi dalika dan bersabar dan lain-lainnya. Wabil aksi sebaliknya yugrihi al-kibro akan mendorongnya kesombongan itu alat takhalluqi bil ahlaki sayyiati. Ya. Untuk berakhlak sayyi'ah, berakhlak buruk. Yugrihi al-kibru ala takhalluqi bil ahlaki sayyi'ah. Wahia abwabun nar. Akhlak buruk itu abwabun nar. Pintu-pintu masuk neraka. Apa saja untuk pintu-pintu neraka itu? Nah, kalhikdi, dendam. Misalnya dendam. Wal hasud, wal hasadi, dengki. Wal kadibi, dusta. Wal godobi, marah. Wahtiqorin nas, penghinaan terhadap manusia, terhadap orang-orang. Wal anafati, min qabulin nasiha. Wal anafati, tertutup dari menerima nasihat. Jadi enggan menerima nasihat. Anapati anin nasiha min qabulina wa yakunu al mutakabbiru maka orang yang sombong itu
falal kolbi tertutup hatinya, la yadkhuluhu tidak akan memasukinya sayun sesuatu minal hidayati dari hidayah. Orang sombong itu jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk Allah. Wa kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Demikianlah Allah menutup hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Wa kana iblis dan adalah iblis dahulu ya'budullaha ma'al malaikati menyembah Allah dengan para malaikat bersama malaikat. Ya'budullaha ma'al alafis sinin sebama ribuan tahun. Falamma takabbaro ketika iblis itu sombong, la'anahullah. Allah melaknat mereka. Allah melaknat iblis. Wa toroda dan mengusirnya. Wa torodahu minal jannati dan mengusirnya dari surga. Kama qala ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman. Wa idkulna lil malaikatis judu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idkulna dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati kepada malaikat usjudu bersujudlah. Maksud sujud di sini menghormati, memuliakan Adam. Usjudu li Adama kepada Adam, pasajadu maka mereka bersujud illa kecuali iblis. Mengapa? Aba mereka enggan, ia enggan, wastakbaro dan dia sombong, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin maka dia termasuk orang-orang kafir. Ya. Dan nanti periksa Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa qala dan Allah Ta'ala berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka anta takabbaro fiha fahruj innaka minas sagirin. Qala Allah turunlah kamu fahbit minha dari surga. Fama yakunu laka karena kamu tidak sepatutnya tidak ada bagimu anta takabbaro untuk menyombongkan fiha di dalamnya. Fahruj maka keluarlah. Innaka minas sagirin kalian termasuk orang-orang yang hina. As-sagir yang kecil yang dimaksud adalah yang hina. Nanti lihat di surat Al-A'raf ayat 13. Itulah diantaranya mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong, sifat takabur, ya, sombong dari ilmu, sombong ibadah, sombong yang lain-lainnya dengan harta. Itu semua dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jauh dari Allah, bahkan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharud dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.